Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di MK Channel. Kali ini kita bakalan bikin sebuah video yang khusus untuk membandingin jenis-jenis bahan yang digunakan untuk membuat masker. Ya, di tengah-tengah wabah corona seperti ini, kita kan tahu kan ya, banyak banget kita kan tahu banyak berbagai Goblok. Cuk, man. Cuk, nah. Oke, kita lanjut lagi. Jadi berhubung lagi wabah corona, di luaran sana kan lagi susah tuh nyari masker medis. Nah, sekarang kita mau bikin konten. Kita kan mau bikin nih perbandingan pori-pori masker yang lagi ada di masyarakat secara mikroskopis dengan zoom perbesaran 1000 dan 40 kali perbesaran dan Goblok. dan 100 kali perbesaran. Nah, langsung aja kita mulai. Di sini kita ada yang pertama masker medis. Bisa kalian lihat ini merek apa ya? Atau merek ya itulah masker medis yang sekarang lagi dikhususkan cuman buat boleh tenaga medis yang pakai katanya. Tapi masih ada banyak yang nyetok buat dipakai pribadi atau dijual dengan harga yang mahal. Bisa kita lihat di sini tuh ada 3 lapis layer. Yang pertama itu mirip hairnet yang bagian hijau ini. Kemudian yang tengah itu ada lapisan warna putih juga. Terus yang gini. Kita lihat. Ini bagian pertama dari paling depan. Terus yang kedua bagian samping. Nih yang kedua, baru nanti di dalamnya lagi tuh ada satu lapisan lagi yang terakhir tuh. Ini yang masker medis. Terus yang kedua kita bandingin lagi juga ada tisu biasa yang tisu ada tisu wajah kan ya. Di sini kan biasanya ada 2 play yang bisa dibagi 2 seperti ini. Jadi satu lembar gini bisa dibagi 2. Tuh. Ini ada tisu magic. Jancuk. Terus kemudian ada yang ketiga ini ada masker kain dari bahan spunbond. Nah, bahan spunbond ini seratnya lumayan bagus dan kalau di masyarakat itu ada bermacam-macam. Yang ketiga ini dia double layer bahan spunbond. Tapi di tengahnya nggak ada tambahan apa-apa. Tapi kan ada tuh yang bagian tengahnya bisa diselipin pakai tisu atau kain lagi gitu yang ada kantongnya gitu. Ini yang double spunbond. Nih. Ini ada 2 nih. Bangsat kau. Terus selanjutnya ada yang single spunbond. Ini 1 lapis. Tapi di bagian belakangnya tuh ada tambahan bahan tisu nih, kain tisu. Terus selanjutnya nih. Yang selanjutnya ada bahan katun. Dia udah double layer. Depan belakang pakai bahan kain katun. Kain kapan? Bahannya kain kapan? Depan belakang. Nih. Terus selanjutnya lagi ada yang lagi in model apa namanya masker scuba. Tapi aku lihatnya ini kurang sih. Kalau dilihat dari secara kasat mata aja udah kelihatan di cahaya gitu.
kelihatan banget pori-porinya. Dia cuma satu lapis, nggak tahu di masyarakat ada yang lebih dari satu lapis atau enggak. Jadi dia cuma pakai cutting laser gitu ya, cuma satu lapis gini. Terus selanjutnya sih aku nyoba ini di lab, ada wiper yang biasa dipakai buat dia steril. Cuman aku pengen tahu juga pori-porinya seperti apa. Seperti ini contohnya. Oke, langsung aja kita lihat hasil dari kita gunakan mikroskop cahaya dengan perbesaran zoom 40 kali dan 100 kali. Kita bandingin antara dari yang paling bagus yang dibilangnya standarnya yaitu masker medis, kita bandingin dengan masker-masker kain yang udah ada di masyarakat. Oh ya, yang belum aku jelasin, ini ada satu masker kain yang 2 lapis. Ini juga yang lagi aku pakai, bagian dalamnya itu pakai polyester. Pakai kain pel-pelan. Jancuk. Terus yang di luarnya dia pakai katun 1 lapis, jadi ada 2 lapis. Oke, gitu aja. Langsung aja kita lihat hasil dari secara mikroskopisnya, perbandingan pori-pori antara satu dengan yang lain. Nah, sekarang kita udah mulai bagian hasil. Ini yang pertama bagian dalam medis, yaitu dengan perbesaran 40 kita bisa lihat pori-pori dari seratnya itu lumayan rapat ya. Dengan bulatan-bulatan itu sebenarnya bukan lubang, tapi itu kayak yang serat, antar serat itu yang dipres sehingga jadi kayak plastik pipih gitu. Nah, ini kalau di perbesaran 100 seperti ini lebih jelas lagi pori-porinya. Kemudian ini bagian luar medis yang berupa hairnet itu bisa dilihat pori-porinya lebih besar ya. Kemudian ini bagian luarnya juga di perbesaran 100 bisa lebih jelas pori-porinya seberapa. Di situ ada penyetan plastiknya tuh membentuk kayak lubang tadi. Nah, ini yang tisu 2 play 40 kali perbesaran, seperti ini rapatnya. Ini beneran rapat, jadi bisa dibikin buat tambahan diselipkan itu bisa. Ini secara 100 kali aja udah kelihatan tuh pori-porinya masih rapat banget ya. Kecil-kecil gitu, cuman yang bisa tembus cahaya. Ini yang double spoon bond 40 kali perbesaran. Terlihat juga yang dipres gitu plastiknya, jadi kayak lubang bulat-bulat tapi bukan lubang itu. Bisa dilihat pori-porinya seperti apa. Ini di perbesaran 100 kali kayak gini nih pori-porinya. Jadi yang kelihatan putih gitu yang masih tembus cahaya, itu bisa dibilang pori-porinya. Nah, ini yang polyester 40 kali perbesaran seperti ini. Ini yang di masker polyester katun. Ini rapat banget, walaupun seratnya kayak kelihatan gede-gede tapi rapat banget ini. Ini yang di perbesaran 100 kali seperti ini. Beneran rapat ya, jadi bagus kalau polyester. Ini bagian luarnya tuh, yang bagian katun depannya ini bisa dilihat juga rapat, cuman masih kelihatan pori-porinya di antara rajutannya gitu. Nah, ini untuk perbesaran 100 kali bisa semakin kelihatan pori-porinya cuman segitu. Kemudian ini yang masker double katun 40 kali perbesaran, bisa dilihat pori-porinya seperti itu. Lumayan rapat juga kan, jadi depan belakang bisa seperti ini, apalagi di double kan ya, double katun gitu, jadi bisa lebih rapat lagi hasilnya nanti. Kemudian selanjutnya ini yang single spoon bond, depannya spoon bond, dalamnya tisu. Jadi spoon bondnya sendiri seperti itu pori-porinya, ada juga jepretan seperti plastik pipi gitu. Nah, ini di perbesaran 100 bisa kita lihat pori-porinya tuh. Bagian belakang kelihatan putih, tapi itu kan kita lapisin juga dengan tisu basah ya, jadi ketambahan juga. Nah, ini yang lagi in scuba di perbesaran 40 udah segini pori-porinya.
Dan yang kita ketahui juga dia cuma satu lapis kan, jadi sangat kelihatan gitu pori-porinya tuh. Nih di berbasaran 100 juga kayak gini. Jadi sangat kelihatan gitu pori-porinya gede kalau scuba. Nah, sekarang setelah kita lihat perbandingannya dari secara mikroskopis, kita bisa nyimpulin kan ya, untuk secara pori-pori bila dilihat dari mikroskopis dengan perbesaran 40 kali dan 100 kali, kalau kita urutin nih pori-pori dari kain yang bagus itu, dimulai yang pertama tentunya dari masker medis sendiri. Kemudian yang kedua itu pori-pori di tisu 2 lapis itu udah bagus, rapat, bisa dilihat. Kemudian yang ketiga yang masker double spoon bond. Masker double spoon bond terutama kalau dia di bagian tengahnya bisa diselipin pakai tambahan, bisa pakai tisu wajah, bisa pakai bahan tisu tisu basah, itu yang nomor 3. Kemudian yang nomor 4 selanjutnya itu yang polyester plus katun yang seperti ini, karena di bagian polyesternya itu sangat rapat juga, ditambahkan dengan bahan katunnya. Kemudian yang ke-5 yaitu yang bahan double katun, yang depan belakang itu dia pakai bahan katun itu. Dan yang ke-6 yaitu yang single spoon bond, dia single tapi ada tambahan bahan tisu kain tisu basah. Kemudian yang terakhir yang paling besar pori-porinya ternyata malah yang lagi masker kain yang model scuba tuh. Untuk yang kain wiper ini yang lab sebenarnya bagus, dia tuh bisa dibilang bisa masuk ke urutan yang nomor 2. Cuman kan nggak umum untuk dipakai buat masker gitu. Ya begitulah. So guys, kalau menurut kalian video ini bermanfaat, bisa kalian share ke teman-teman kalian agar orang di masyarakat umum tahu bagaimana perbandingan masker kain yang ada di masyarakat sekarang seperti apa, yang bagus yang mana urutannya. Jadi biar nggak salah pilih, biar nggak salah beli, biar lebih efisien untuk digunakan di waktu sekarang ini yang lagi wabah corona itu. Oke. Next time kita bakalan bahas lagi yang lebih bermanfaat. Untuk video kali ini sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy.